Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Delitua, yang sama kita hormati Bapak Pengembang Perumahan yang hari ini hadir bersama kita, Bapak Lurah, Bapak Kepling, yang kami hormati dan kami banggakan, Al-Ustaz Haji Darwin Hasibuan SPDI bersama grup hijazinya, yang kami hormati dan kami banggakan ananda kami Adnan Tumangger, qori kita malam ini. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak para asatidz, pemuka agama, pemuka masyarakat, orang-orang tua kami, adik-adik kami, pemuda-pemudi, remaja dan remaji Islam, dan yang kami cintai, anak-anak kami yang gak bisa diam. Coba anak-anak duduknya yang bagus, semuanya ngadap ke depan. Ini kok ada bagi kue lagi, asobah. Ya udah, cepat selesaikan. Tanpa terasa jam sudah menunjukkan pukul 22:17 waktu Indonesia bagian Delitua. Saya malam ini saya masuk inti-intinya saja Bapak Ibu, karena saya lihat anak-anak juga sudah mulai gelisah. Ku tengok udah pada nggak sadar, pecinya mereng. Ada yang tak tahu pun dah peci dia kemana. Tapi malam ini luar biasa. Masjid Nur Ashifa bisa mendatangkan qori internasional bersama grup hijazinya, qori nasional. Ini menandakan bahwa Masjid Nur Ashifa ini dan jamaahnya bukan kaleng-kaleng. Ada qori internasional, ada qori nasional.
Ustadznya juga malam ini cukup jauh dari Bombay, dari Binjai. Dan malam ini juga salah satu grup Hijazi juga ada dari Binjai, Ustadz Novandra, maka kami ucapkan salam dari Binjai. Udah bisa ditutup, wabillahi taufik ini. Bapak Ibu, misi diutusnya Rasulullah sebagaimana yang disampaikan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Rasul mencontohkan itu. Sampai dalam Al-Quran surah Al-Qalam Allah memuji Nabi begitu luar biasa dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kau sungguh betul-betul punya akhlak yang agung. Biasa kata azim itu hanya digunakan untuk Allah. Tapi Allah memuji Nabi Muhammad dengan menggunakan kata azim itu. Itu menandakan betapa luar biasanya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak apa saja yang diajarkan Rasul kepada kita? Yang pertama ada akhlak kepada Allah. Salah satunya terangkum dalam ayat yang terdapat di suratul Fatihah. Apa itu Ustaz? Iyyaka na'budu wa iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka Kalau sudah menyembah kepada Allah, minta tolong pun hanya kepada Allah. Na'budu dan nasta'in. Gigit kuat ini, pegang ini betul-betul sampai akhir hayat kita masing-masing. Jangan dibelok-belokkan. Karena banyak orang Bapak Ibu, na'budunya udah betul. Tapi di nasta'in masih banyak orang yang belok. Kadang sekolah tinggi, S1, S2, S3, S-teler, S-doger, S-campur, segala macam S. Sholatnya rajin, na'budunya sudah betul, tapi nasta'innya belok. Iyyaka na'budu wa iyyaduku nasta'in. Banyak orang pendidikannya tinggi, sholatnya sudah benar, tapi minta tolongnya masih ke dukun. Pingin naik jabatan yang dicari dukun. Pesta yang dicari pawang hujan. Padahal intelektualnya tinggi. Cari pawang tuh, Mbah minta tolong lah Mbah, ini mau ngawinkan anak paling kecil. Waktu kakaknya Mbah tumpur, modal aja gak balik. Kok bisa? Hujan lebat, bodoh kali pawangnya waktu itu. Kau ambil dari mana? Namurambi Mbah. Aku nggak tahu kalau Mbah bisa. Jadi maksudnya tolonglah Mbah syarat-syarat disikit. Ya udah kau cari cabai merah 3, bawang merah 3, merica 3, sama garam 2 sendok. Ya Mbah mau nyambal Mbah, kepala otak kau itu udah cari aja. Sama rokok Jisamsu 2 bungkus. Dukun sekarang pun gak mau gudang garam merah, milih pula Jisamsu. Beras, garam, campak-campakkan ke langit. Ada yang kelapa muda ditaruh di bawah meja terima tamu. Ada yang bambu kuning ditancapkan depan rumah yang pesta. Ini jangan sampai jatuh. Kalau jatuh hujan lebat, senggol anak-anak, dikejar-kejar anak orang ambil pajak dari itu aja. Sholatnya udah betul na'budu, tapi di nasta'innya yang masih nyala.
Suami 3 hari nggak pulang-pulang, dukun yang dicari. Tak tolonglah mbah, bapak anak-anak udah 3 hari nggak pulang-pulang. Dukunnya pun marah, kau pun sibuk kali baru 3 hari. Bang Toyib tuh 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Aku kalau dia nggak pulang nggak ada masalah mbah. Masalahnya dia ada main sama janda Kedai Durian. Kalau cantik orangnya ikhlas, aku udah hitam, jelek, pendek, tonggek, pesek. Anaknya 7, Batak pula lagi. Jadi maksud kau kayak mana? Buatlah dia lengket, mau dekat aja sama aku mbah. Kau pulang cari rambutnya, bawa kemari, biar ku mainkan dari sini. Pulang ada sisir, rambut lengket disisir, ambil, masukkan ke amplop, balik ke dukun, dikerjai dukun. Lupa wak nih kalau serumah sama mertua. Salah bawa, rambut mertuanya yang terbawa dia. Dikerjai dukun, mertuanya yang ikuti dia ke sana kemari. Coba kalau minta tolongnya ke Allah, insya Allah nggak akan belok itu, nggak akan salah alamat. Saya pernah ibu-ibu pulang wirid ini, pulang pengajian ibu-ibu, udah mau naik ke kendaraan, dikejar mak-mak. Ustaz, ada apa bu? Ini Ustaz, ada bontot buat anak-anak. Itu kan biasa, Ustaz di mana-mana kan gitu. Kalau pulang biasa ada aja itu oleh-oleh dari panitia kan. Ya di sini yang nggak tahu lah, ini kan tiap daerah kan beda-beda. Manalah pula mungkin semua sama kan. Ya kalau mau jelas tengok aja aku nanti pulang kayak mana kan gitu. Ustaz, ada apa? Saya tadi cerita-cerita sama ketua wirid. Ya, ini mau mestakan anak paling kecil terakhir. Waktu kakaknya dulu Ustaz, aduh gagal itu. Hujan lebat, modal aja nggak pulang. Karangan bunga pun bertabur. Jadi maksudnya ya tolonglah macam mana tuntunan dari Ustaz. Katanya nggak boleh pakai pawang. Bu, tahajud. Tahajud Ustaz, ya. Berapa rakaat? Paling sedikit 2. Sebanyak-banyaknya enggak terbatas, sesuai kemampuan. Selain itu Ustaz, santuni anak yatim. Minta bantu doa anak yatim. Doa anak yatim itu menggoyang arsy Allah. Dan ibu harus tahu kiat menyantuni anak yatim yang terbaik, yang paling afdol. Bagaimana Ustaz? Suami yang belanja, kalaupun dibelikan alat-alat sekolah, suami yang belikan. Kalau kasih sembako, suami yang belanja, bawa pulang, istri yang mengantarkan ke rumah anak yatim itu. Kenapa enggak sekalian suaminya Ustaz? Nanti emaknya cantik, dia enggak pulang-pulang. Disuruh menyelamatkan yatim, janda-jandanya diselamatkannya semua. Ibu nanti yang nyesal. Minta doa sama anak yatim. Terus Ustaz minta doa sama orang-orang soleh. Udahlah aku nggak cari kemana-mana, minta tolong Ustaz aja doakan. Insya Allah. Rupanya Bapak Ibu, pas hari H pesta, alhamdulillah Pak, cerah kali cuaca. Cantik, terang. Pagi itu. Jam 1 mulai gelap. Adik yang pesta tadi pun dekati kakaknya, Kak gelap Kak. Kau diam aja muncung, kau lancip kali kau. Udah usah Rahul udah bantu doa, tenang aja, kau jangan nakut-nakuti, kau bikin panik aja kau. Jam 2 gerimis Pak. Kan gerimis Kak, tepung tawar itu, udah diam aja kau. Jam 3 hujan angin Pak. Selebat-lebatnya. Apa aku bilang Kak, kan hujan. Ya itulah muncul ustad-ustad tahajud. Nungging-nungging tiap malam, gini juga hasilnya. Kelang seminggu jumpa lagi di wiritan Bu.
Berpapasan kami. Apa dia bilang? Tahajud, tahajud, kata ibu itu juga. Ya, kecewa berat kali dia rupanya. Saya dekati dia, kenapa kak? Kok kayak gitu tadi ngomongnya? Ya itulah hasilnya Ustaz bilang tahajud, tahajud, hujan lebat juga kata dia. Loh kakak doanya apa? Ya aku minta jangan turun hujan. Kita makhluk kak, cuman punya hak doa, ketentuan Allah. Sukses pesta bukan masalah hujan gak hujan. Grup Hijazi datang, Musarahul malam ini datang, disambut hujan. Tapi alhamdulillah acara bisa berlangsung sukses. Shh, hujan. Ngadap kemari. Ibu pesta, setetes air nggak ada turun dari langit, cerah cuaca, 4 bulan siap pesta, anak ibu ceri, untuk apa? Ada orang pesta hujan lebat, tapi siap pesta, anaknya saling menyayangi. Rezekinya murah. Anak-anaknya soleh soleha. Bu, saya doakan ibu bukan masalah hujannya, tapi saya minta kepada Allah berkahi pesta ibu itu ya Allah. Ibu doa minta jangan hujan. Petani-petani yang baru nanam padi itu, mereka minta hujan. Ibu doa minta jangan turun hujan. Yang punya dor semir itu tiap hari doanya minta hujan. Ibu doa minta jangan turun hujan. Pohon-pohon sawit itu makhluk Allah. Mereka juga minta hujan. Ibu doa minta jangan turun hujan. Sementara dulu waktu baru-baru Covid, mak-mak pada gila bunga semua. Asal jumpa lompong cabut tanam, asal jumpa lompong cabut tanam, janda-janda bolong pun ditanam. Terakhir sekarang nyiram pun udah nggak sempat, udah nggak bolong lagi janda tuh, bekoyaan janda-janda itu. Ntar lagi di heading satu-satu janda itu. Nggak sempat ibu nyiramnya, Allah turunkan hujan, Allah yang menyiram ini. Coba kodok-kodok itu kalau udah datang hujan, ngaji orang tuh rame-rame itu. Sot kodok itu. Dot ngaji rame-rame. Tong long ain amin. Nah itu kodok-kodok yang masih ikro ya. Kalau yang udah Quran kan alif lam ro, lain lagi dia. Hak seorang hamba memohon, berdoa, yang Allah beri itu yang terbaik. Ini aja biang kerok yang dari tadi. Udah peci dia kayak wak labu. Peci. Ayo, yang perempuan. Duduk sini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini musim anak masuk PNS, pada ikut ujian. Silakan. Kita orang tua doakan. Sholat tahajud, sholat hajat, puasa. Dalam puasa itu kita berdoa. Mohon anak kita lulus. Itu hak kita kepada Allah. Anak kita yang ujian, suruh dia tahajud, suruh dia sholat hajat. Alhamdulillah keluar pengumuman Ustaz, gak lulus dia Ustaz. Itulah yang terbaik. Kok itu pula yang terbaik Ustaz? Berarti bukan di situ jalan rezekinya. Mungkin nanti ada jalan yang lebih baik. Ini alhamdulillah sekarang orang masuk PNS adu kecerdasan, adu ketangkasan. Sekarang Bapak Ibu online.
Kalau masa-masa dulu, minta maaf ya, masa-masa jahiliyah dulu, anak saya pernah bilang, ya katanya kalau mau lulus bayar 150 juta ya, aku haramkan kau. Jangan coba-coba. Kenapa ya? Kau masuk kerja, nyogok, nyuap, mulai gaji pertamamu sampai kau pensiun, haram terus yang kau terima. Kenapa? Hasil suap menyuap. Apa yang kau keluarkan 150 juta cuma untuk cari kerja? Tapi katanya kalau nggak gitu nggak lulus ya. Rezekimu cari dari jalan yang lain. Daripada kau keluarkan 150 juta untuk nyogok masuk PNS, lebih baik kau keluarkan 80 juta. Untuk apa ya? Kawini PNS. Masih sisa uang kita 70 juta lagi. Ini kadang-kadang masuk tentara, bayar mahal-mahal, lulus anaknya suruh berenang di peceran, di paret, di kawat-kawat duri, bayarnya ratusan juta. Apa kalau sudah PNS pasti udah jelas lebih sukses dari yang nggak PNS? Nggak ada jaminan. Banyak juga PNS tiap gajian pening habis dipotong di Bank Sumut. Sekarang malah lebih ngetop tuki sawit daripada PNS. Ini lagi harga sawit lagi ngelambung, lebih paten lagi tuki sawit PNS pula. Itu lebih paten pula memang. Jadi kalau nggak lulus Ustadz, itu yang terbaik. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ibu-ibu dulu berdoanya kepada Allah, ya Allah, aku berharap, mohon ya Allah, jadikanlah Wak Leman itu suamiku. Berdoanya itu, jadinya sama Legino. Berarti Legino itulah yang terbaik dari Allah buat kita. Sayangi dia, cintai dia, kasihi dia. Kalau perlu museumkan Wak Legino itu. Kenapa? Itu yang terbaik dari Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kita minta belum tentu itu yang terbaik. Yang Allah beri sudah pasti itu yang terbaik. Dulu waktu tsunami Aceh, 6 meter air itu menerjang kota Banda Aceh. Allahu Akbar. Kalau lihat video amatir, anak-anak masih ingat? Masih ingat? Kau jangan ngada-ngada, lahir pun belum lagi kau. Cari masalah aja anak-anak dari sini. Ini bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 6 meter air. Diterjangnya kota Banda Aceh, gak peduli Polda kena, Polres kena, Kodim kena, lapangan Belang Bintang selesai. Cuman Masjid Baitur Rahman yang diselamatkan Allah pada waktu itu. Ketika itu yang selamat, ada yang nyangkut di pohon, ada yang nyangkut di atas seng rumah, ada mayat bergelimpangan, 300-an ribu nyawa melayang. Kita lihat, apa kalilah dosa orang Aceh, kok sampai sebegitunya Allah buat. Sepertinya kejam kali Allah kepada orang Aceh. Belakangan baru dapat hikmahnya. Apa hikmahnya Ustaz? Reda kemarahan GAM, reda kemarahan pemerintah RI. Utusan Pak SBY sama utusan GAM bertemu di Finlandia Helsinki. Terjadilah perdamaian antara GAM dengan pemerintah RI. Akhirnya sampai hari ini damai Aceh. Dulu jangan coba malam naik bus. Bus aja, bus Aceh nggak berani lewat Aceh malam. Sekarang jam 2 malam naik mobil pribadi mau keliling Aceh, ada masalah. Mahalnya harga perdamaian Aceh. Mayat bergelimpangan, tapi di belakang Allah damaikan Aceh. Saya tahun 96 diundang ceramah ke Langsa.
Orang rumah ikut. Di perbatasan Pak, stop tentara. Krek-krek. Seramnya minta ampun. Buka kaca, tengok semua. Nggak ada muka manisnya sedikit. Mau mana ini? Langsa. Pak Ustadz Pak, jangan langgar Ustadz. Kata dia, mak jangan langgar Ustadz pula katanya. Mana dakwah? Ini sini. KTP, tengok KTP. Pulang orang rumah saya pesan, besok jangan mau lagi lah bang diundang ke sana. Apa masalah? Aku nggak mau janda aku, kata dia. Sekarang bebas keluar masuk Aceh, perbatasan pun nggak ada lagi yang jaga. Itu Aceh. Bapak Ibu, dulu ada raja. Raja ini punya wazir, menterinya berapa orang? Salah satunya ada menteri agamanya. Menteri agamanya kalau diminta nasihat sama orang, kamusnya cuma satu, al khair khairatullah, yang terbaik yang datang dari Allah. Asal orang minta nasihat, itu aja kamusnya. Ada orang kecelakaan, Tuhan nasihati saya, al khair khairatullah, yang terbaik itu yang datang dari Allah. Orang bercerai, datang lagi, Tuhan kami bercerai Tuhan, sudah dipertahankan, sudah, al khair khairatullah, yang terbaik itulah yang datang dari Allah. Suatu hari rajanya yang kena musibah, kena duri ikan, beracun durinya Pak, bernanah, bungkus diperban, asal dibuka rontok ulat, perban balik, asal dibuka rontok ulat. Lama-lama habis nih jarinya. Apa kata tabibnya? Tuhan, gak ada jalan lain, aku udah gak sanggup, ini harus dipotong pergelangan tangan Tuhan, kalau enggak habis nanti sampai di sini. Potong, cacat. Jatuh mental raja itu. Dipanggil menteri wazir tadi, kau nasihati aku dulu, aku kehilangan tangan, al khair khairatullah, yang terbaiklah yang datang dari Allah. Kepala otak kau itu, aku kehilangan tangan, terbaik pula kau bilang, penjarakan dia. Penjarakan. Kawan ini pun digeret masuk penjara, itu lagi yang dibilang al khair khairatullah, masuk penjara, inilah yang terbaik dari Allah. Emang gila kawan tuh, kata raja tadi. Terakhir Bapak Ibu, raja ini punya hobi berburu. Satu hari dibawanya menterinya semua, ayo kita berburu. Sama kayak orang mancing. Orang kalau mancing udah hobi, nggak sadar tuh, tahu-tahu udah masuk Malaysia. Orang nih berburu nggak sadar udah masuk ke negeri orang. Datang tentara-tentara negeri itu ditangkap. Masa itu masa kurban, mereka penyembah berhala. Kalau kita korban lembu, kambing, mereka yang dikorbankan manusia. Pas pula dapat tangkapan. Di depan berhala-berhala habis digoroi menteri-menteri. Tinggal rajanya sisa. Waktu rajanya mau digorok, Bapak Ibu, satu orang pemuka agama negeri itu berkata, tunggu, stop. Kenapa? Cacat, nggak ada, nggak pantas untuk dikorbankan, nggak memenuhi syarat, lepaskan dia, pulangkan aja ke negerinya. Mak, selamat, kata dia. Dalam matinya, betul kata menteriku itu, kalau aku nggak cacat, habis juga lehernya, Wak, katanya juga. Pulang sampai di istana, lepaskan menteriku itu. Lepas menteri tadi, kau benar, yang terbaik yang datang dari Allah. Kalau aku tidak cacat, selesai, digorok juga aku semua orang. Cuman aku herannya satu, apa itu? Kau waktu ku masukkan ke penjara, kenapa kau bilang itu yang terbaik dari Allah? Ya iyalah Tuhan, kalau aku nggak masuk penjara kan kau ajak aku ikut, aku pun selesai juga digorok orang tuh. Jangan cepat komentari maunya Allah, di ujung ada hikmah. Sama kayak ada anak lajang berdoa, tiap hari doanya, ya Allah berilah aku jodoh yang pintar, kaya, cantik, pintar, kaya, cantik. Tiap hari itu aja doanya. 3 tahun nggak dapat. Orang minta yang sempurna, pintar, kaya, cantik. Kadang pintar, kaya, muka hancur. Ada juga yang cantik, kaya, mau. Nyari yang sempurna ini kan susah. Sampai akhirnya ada rezeki, terbang dia ke tanah suci, umroh.
Di depan Ka'bah dia berdoa, ya Allah berilah aku jodoh yang kaya, pintar, cantik. Tiap hari di depan Ka'bah dia berdoa. Pulang umroh 5 bulan pun belum dapat jodohnya. Suatu hari pulang sholat isya malah dikejar-kejar anjing. Ini anak-anak lajang saya kasih ilmunya. Kalau kita dikejar anjing jangan lari. Kalau kita dikejar anjing kita lari, berarti kita nggak ingat, nggak pakai akal kita. Satu hal yang kita ingat, anjing itu kakinya 4, kita cuma 2. Udah cuma 2, asam urat pula. Jadi kalau dikejar anjing, Ustadz cepat-cepat jongkok, pasti balik anjing itu. Jongkok Ustaz, ya kejarnya rap jongkok, pura-pura ada yang mau kita ambil, dia pasti balik. Kalau diterkamnya juga Ustaz, nah itu nasib. Ya berarti anjingnya yang udah gila itu kan gitu. Jadi dia aja sprint, lari anjing tadi. Anjing tadi pun dikejarnya, diterkamnya, koyak betis tadi Pak. Merintihlah dia kesakitan, ya Allah, ditolongi warga, naikkan ke mobil, bawa ke rumah sakit. Di mobil ngeluh dia, ya Allah, aku minta jodoh, pintar, kaya, cantik lah, kok anjing pula lah yang kau kirim ya Allah, kejamnya kau ya Allah. Di rumah sakit suntik rabies, masuk ke ruang rawat inap, diinfus. Dokternya datang, rupanya perempuan pintar, kaya, cantik, jatuh cinta. Gigitan anjing tuh yang ngantarkan dia jumpa sama jodohnya. Jangan cepat sekali mengomentari maunya Allah. Maka akhlak kepada Allah, sembah dia. Akhlak kepada Allah, jangan minta tolong kepada selain dia. Akhlak kepada Allah, jangan buruk sangka kepada Allah. Ada musafir berjalan, kecapean, istirahat di bawah pohon seri. Pohon seri itu buahnya kecil atau besar Bu? Kecil. Di sebelah ada pohon semangka. Ditengoknya 2 pohon ini, dikomentarinya ciptaan Allah. Nggak jelas juga Allah menciptakan. Semangka ini pohonnya rendah, lembek, buahnya tegap, besar. Ini pohon seri, pohonnya tegap, kok buahnya kecil. Aneh-aneh aja Allah nih lah. Diketawainya Allah. Rupanya pas tidur telentang, capek, jatuh 2 buah seri kena ke keningnya. Istighfar dia, ya Allah, kau udah benar ya Allah. Kalau sempat buahnya semangka, hancurlah mukaku ini ya Allah. Yang terbaik yang Allah buat. Ayo pegang teguh, jangan pernah buruk sangka. Sembah dia. Jangan pernah minta tolong kepada selain Allah. Kalau kayak sore tadi hujannya, mau dipanggil pawang, pawangilah itu. Siapa yang sanggup mawangi hujan kayak tadi sore itu? Pawangnya pun telentang telungkup rasa. Sama dulu di perkebunan Pak, ada perkebunan untung besar, mereka mau menghibur karyawannya. Diundang artis dari Jakarta. Di kebun itu kan yang tertinggi manajer. Ada askep, ada asisten, ada mandor. Rapat. Selesai rapat, mandor minta izin. Manajer, izin. Kenapa? Sepertinya persiapan kita sudah sangat matang. Ya. Pentas dari tata bagus. Ya. Sound systemnya bagus. Ya. Ini nggak ada tenda di lapangan terbuka. Betul. Akomodasi artis sudah. Ya. Hotel di mana menginap sudah. Ya, pengerahan massa, player, publikasi sudah. Ya, ini kalau pas pelaksanaan hujan lebat mau jadi apa ya? Terdiam semua. Jadi saran Pak Mandor, dekat rumah saya ada pawang bagus. Kita buat aja dia seksi cuaca.
Berapa modal? 1 juta cukup. Anggarkan 1 juta. 3 hari menjelang pesta, manajer panggil Pak Askep. Pak Askep, ini ada uang 1 juta. Kasihkan sama Pawang, buat cuaca bagus. Siap Pak. Askep panggil bawahan, asisten, mari dulu ke ruangan saya. Ya, ini ada uang 500. Ya. Rupanya dipotong Mas Askep tadi. Sampaikan sama Pawang. Pesan Pak manajer buat cuaca bagus. Siap Pak. Asisten panggil mandor. Dor, ini ada uang 2,5. Tolong sampaikan sama Pawang. Siap Pak. Terakhir sampai ke Pawang, tinggal cepet limpul Pak. Malam acara sore dikorek lobang di bawah pentas, tanam bunga, tanam segala macam, tiap sudut lapangan disyarat-syarati. Main malam jam 9, hujan selebat-lebatnya. Marah manajer, mana Pawang? Di belakang Pak. Macam mana kerja kau? Kenapa kok bisa hujan gini? Gak tahan cepet limpul ngadapi Allah Pak, kata dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah hanya kepada Allah, minta tolong pun hanya kepada Allah. Terus ada akhlak kepada Rasul. Apa akhlak kepada Rasulullah Ustaz? Salah satunya adalah taraktu fikum amraini lan tadillu tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian. Kalau kalian berpegang teguh pada 2 perkara itu, kalian selamat untuk selama-lamanya. Al-Quran dan sunnahku. Kalau kita mau menjaga akhlak kepada Rasul, jaga 2 warisan Nabi. Apa itu? Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Ayo kita pelihara ini. Caranya apa? Agungkan kalamullah itu. Inilah yang kita buat malam ini. Banyak orang baca Quran bagus suaranya, tapi malam ini sesekali lah, setahun sekali. Apalah salahnya kita cari qori yang terbaik di dunia, yang pernah jadi qori terbaik dunia. Pingin juga kita dengarkan dengan suara indah itu. Masya Allah. Saya udah kita dengarkan suaranya. Saya kalau dengarkan beliau baca ini teringat saya masa-masa saya muda dulu Pak. Iya. Saya dulu tahun 92 juara kedua MTQ tingkat remaja di perkebunan Pak. Ya, saya kebetulan orang kebun. Saya dapat juara 2 waktu itu dari 3 orang peserta. Itu pun yang 1 berhalangan hadir karena sakit waktu itu. Jadi tinggal 2 lah peserta. Alhamdulillah aku dapat juga juara 2 waktu itu. Tropinya aku simpan betul-betul di rumah itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk apa kita undang Ustaz Darwin malam hari ini? Dalam rangka kita mengagungkan warisan Rasulullah itu. Kita undang Adnan Tumangger, kori-kori yang membanggakan nama Sumatera Utara. Ini kemarin baru pulang anak-anak Sumut dari Ternate. Ada STQ nasional di Maluku Utara. Dan alhamdulillah Sumatera Utara naik ke peringkat 3 nasional. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan satu hal yang bukan apa-apa Bapak Ibu, yang luar biasa, ada tahfiz 1 juz, 5 juz, 10 juz. 10 juz ini dari Sumut juaranya. Nilai terbaik dari seluruh peserta dan semua cabang, anak Sumut. Ada 20 juz, ada 30 juz. Yang 30 juz ini juaranya juga anak Sumut, seluruh Indonesia. Anak Langkat, umurnya baru 12 tahun. Saingannya rata-rata di atas 20 tahun. 12 tahun Zahran Auzan, anak Gebang, peringkat 1. 30 juz, nilainya 99, sekian, hampir 100. Anak tunggal satu-satunya. Yang menasmi, yang mengajar selama ini ayah kandungnya sendiri. Ayahnya guru ngaji, saya udah ke rumahnya. Emaknya juga guru ngaji. Si Zahran ini sekarang bantu ayah emaknya ngajar ngaji.
12 tahun Pak, 30 juz. Sekarang orang tua target anaknya bukan cuma bisa baca Quran, tapi hafal. Kalau Bapak Ibu ada anak Bapak Ibu yang hari ini sedang di pondok pesantren, lagi menghafal Quran, saya minta tolong, setiap selesai sholat 5 waktu, hadiahkan Fatihah buat mereka, agar mereka mudah menghafal Al-Quran itu. Karena orang tua yang anaknya hafal Quran, Allah bahagiakan dunia akhirat. Anak yang hafal Quran, dia bisa menolong orang tuanya yang masuk ke dalam neraka. Nanti ada orang tua disiksa di dalam neraka, anaknya menuntut, ya Allah, ayahku ya Allah, ayahku, ayahku. Malaikat angkat. Apa hebatnya anak ini ya Allah, kok bisa dia angkat orang tuanya? Dia hafal Quran 30 juz. Ayo wak, naik wak, naik wak. Wak pun masih gangguin janda, dulu naik. Yang menyelamatkan anaknya yang hafal Quran. Bahkan Imam Nawawi pernah menyampaikan dalam satu kitabnya, Bapak Ibu, anak hafal Quran 30 juz, dia bisa selamatkan 70 orang keluarganya dari neraka. Subhanallah. Ada pula yang ngomong, ya Alhamdulillah lah Ustaz. Kenapa? Anak abangku paling tua hafal Quran 30 juz Ustaz. Itu anak abang kau 70 Ustaz, masuk. Sampai di akhirat diminta daftar keluarga yang mau ditolong anak tuh. Rupanya pamannya ini nomor 71, gak masuk. Jangan ngandalkan anak orang, anak kita sendiri. Suruh dia hafal Quran. Jaga warisan Nabi. Apalagi akhlak kepada Rasul, tegakkan sunnah Rasul. Ini Covid udah 2 tahun. Allahu Akbar. Gak selesai-selesai. Haji 2 tahun gagal berangkat. Umroh sampai sekarang belum jelas. Kita udah terbiasa hidup. Lama-lama orang pun udah agak bosan pakai masker. Kalau enggak tiap hari pakai masker. Masuk masjid cuci tangan, masuk toko cuci tangan, masuk kantor cuci tangan, masuk ke masjid cuci tangan. Semua nyuruh cuci tangan. Gak ada yang nyuruh makan. Sampai Mi'raj yang lalu saya gagal datang kemari. Waktu itu saya kirim gambar ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, nih gambar. Saya diinfus. Dan saya nggak bilang saya sakit apa. Sebenarnya hasil PCR saya dinyatakan positif. Dan sampai hari ini saya yang yakin COVID itu ada. Kalau ada orang bilang ada itu COVID, terlalu takabur itu. Saya percaya. Kenapa? Saya sudah rasakan. Saya dulu demam tipus pernah, demam flu pilek pernah, demam panggung waktu hijab kabul pernah, demam COVID beda memang dengan yang lain. Batuk saya panjang, sesak, Allahu Akbar. Waktu diimpus tuh belum tahu kalau kena. Terakhir PCR dokter paru suruh, Ustaz udah bercak di dada, paru-paru. Ustaz PCR. PCR positif. Sebaik positif anak-anak pulang semua ke rumah masing-masing. Anak saya 2 udah berumah tangga, udah. Ayah positif. Anjeli kita bisa kamar malam ini. Ya orang rumah Anjeli kan. Berani abang sendiri, udah nggak ada masalah, saya sendiri. Kau kamar tengah, itu ada anak saya 1 yang kuliah di Malang pas di rumah kau belakang. Oksigen sedia, saya memang nggak mau ke rumah sakit. Waduh, 3 malam itu rupanya ada yang bilang katanya COVID itu perjuangan terberat hari ke-11, 12, 13. Dan memang pas hari ke-13 itu sesak saya luar biasa malam. Sampai nggak bisa tidur saya Bu, bukan nggak ngantuk. Emang gak bisa tidur, takut keterusan. Saya pasang oksigen.
Baru itulah istri saya nangis. 27 tahun kami nikah, Bu. Gak pernah saya terkapar kayak gitu. Istri saya bilang, Bang, kayak mana udah, nggak usah. Pas pula wali kota Binjai pun baru meninggal. Wali kota terpilih, Pak Juliadi. Saya kawan akrab dengan beliau. Orang terbayang ke sana semua. Saya bilang aku sembuh, aku yakin sembuh. Dari mana abang yakin abang sembuh, kata istri saya. 2 alasannya. Pertama, aku masih selera makan. Kedua, aku tengok mukamu masih cantik. Aku bilang gitu sama dia. Nah, tapi kalau udah kayak mak lampir, udah dekat lah itu aku bilang. 8 hari PCR ulang negatif, Pak. Makanya jangan anggap remeh, tapi jangan juga terlalu ketakutan. Karena ternyata belum ada obatnya virus ini. Obatnya apa? Imun kita. Naikkan imun. Ikhtiar, ada yang minum air seri, air lemon, air jahe, induk kunyit, silahkan. Kawan saya madu, Pak. Dari bulan Februari 2020 sampai sekarang berjejer 7 jerigen dah madu di rumahnya. Jerigen kosongnya itu. Tiap mau malam 2 sendok, mau tidur. Mau berangkat kerja 2 sendok. Kemarin habis lebaran demam dia, perusahaan suruh PCR kau, PCR. Alhamdulillah negatif, Pak, padahal demam. Madu itu bagus rupanya. Cuman masalahnya istrinya yang positif, hamil, Pak. Kena madu terus waktu. Terakhir bini yang positif. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu secara kemanusiaan. Kita berikhtiar. Tapi jangan lupa, imun itu akan naik kalau kadar iman kita juga naik. Mau naik imun, naikkan juga iman. Kenapa? Semakin tinggi iman seseorang, semakin yakin dia kemanapun Allah jaga dia. Saya pegang ada satu pendapat ahli, penyakit fisik rata-rata masalahnya psikis. Kalau psikis kita sehat, insya Allah fisik sehat. Orang kalau udah pikirannya nggak karuan, gulanya naik. Orang kalau udah pikirannya nggak karuan, levernya naik. Orang kalau udah pikiran nggak karuan, tensinya naik. Buktinya ada orang tiap hari pakai masker, cuci tangan rajin, hidup bersih, makan hati-hati, istirahat cukup, demam positif COVID. Orang gila itu tahap apa yang dimakannya, pakaian entah kemana-mana, tinggal dari tempat-tempat seperti apa. Kok sehat-sehat aja Ustaz? Ininya udah nggak jalan lagi. Oh, jadi kalau nggak mau kena COVID gila Ustaz? Aku nggak nyuruh gila gitu. Bahagiakan hati, insya Allah imun akan naik. Cara membahagiakan hati, dekatkan diri kita kepada Allah. Nggak ada jalan lain. Masuklah ke masjid. Hidupkan sunnah. Banyak orang kaya udah ke Australia pergi, udah pergi ke Bali, pergi ke Lombok, pulang sembuh. Rupanya yang buat dia bahagia masuk Masjidil Haram, masuk Masjid Nabawi. Tiap 5 waktu masuk ke dalam masjid, timbul ketenangan batin, fisik pun sehat. Naikkan iman. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hidupkan sunnah, makmurkan masjid. Allah kalau satu kampung masjidnya makmur, enggan Allah menurunkan bala di kampung itu. Terus sunnah apa lagi Ustaz? Zikrullah, ayo perbanyak zikir kepada Allah. Qiraatil Quran, banyak baca Quran. Qiyamul lail, tahajud malam. Terus Ustaz, bergaullah dengan orang-orang soleh. Akhlak kepada Rasul, hidupkan sunnahnya. Terus ada akhlak kepada orang tua. Saya kira kita nggak ada yang hebat tanpa orang tua. Shh.
orang tua. UAS hebat, Abdul Somad, the best. Saya hormat, saya takzim, saya akui beliau luar biasa. Tapi yang lebih hebat emak yang melahirkan UAS. Tidak semua ibu bisa melahirkan anak seperti UAS. Jokowi hebat, yang lebih hebat tuh emak yang melahirkan Jokowi. Faktanya di Indonesia baru 7 emak yang bisa melahirkan presiden. Dan menurut sejarah saya baca, belum ada emak-emak deli tua yang bisa melahirkan presiden. Baru 7 emak, Mak Soekarno, Mak Soeharto, Mak Habibie, Mak Gus Dur, Mak Mega, Mak SBY, Mak Jokowi. Yang lain belum ada. Lagipun kalau semua emak-emak melahirkan presiden, terus rakyatnya siapa Ustaz? Kan gitu. Mau mulia hidup, muliakan dulu orang tua. Mau disayang anak-anak di hari tua, sayangi dulu orang tua. Mau disayangi menantu di hari tua, hormati dulu mertuamu. Hukum dunia ini pasti. Semua dosa dilambatkan balasan kecuali dosa kepada orang tua. Sebelum meninggal, dia akan merasakan balasannya. Jangan beda-bedakan orang tua kandung sama mertua. Kadang-kadang kalau sama orang tua kandung kan main kali, maknya datang, mak nginap ya mak, udah lama gak kemari. Mau makan apa nanti tinggal ngomong, nanti kita beli kari, mak mau beli kambing guling terserah. 2 bulan nginap sini, ninggal ayah kau 2 bulan di sini. Pokoknya nginap, mak kandung. Mertua datang, baru lagi duduk, pulang jam berapa mak? Sekali nyayurkan sambil terima kacang tanah, setengah jam gak siap-siap mertua tadi makan, nasi ngemut-ngemut kacang aja. Cemana masukkan kacang nih, oper kanan, oper kiri, angkat, sundul, masukkan, membal, keluar lagi balik. Sekali konangan mendelik mertua tadi, rupanya kelolotan teri mertua tadi. Menantu kurang ajar. Datang mertuanya naik sedan, mertuanya kaya Ustaz, sedan itu sepeda dangdut. Sali dayung semua marga keluar, sirait, siregar, sirait, siregar, sirait, siregar. Bunyi belnya pun ginting, ginting, ginting. Tahu-tahu bannya kempes, lubis. Menantunya ngintip dari dalam rumah, ada duit lagi, hancur kayak gini tuh. Mana tahan jadi ATM kayak gini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa ya? Ini ngantar undangan. Undangan apa? Pak Kepling ini mau ngawinkan anak. Kapan? Tanggal 20. Mana lakimu? Belum pulang ya. Anak-anak sekolah ya. Udah ayah pulang ya. Padahal nggak ada minta duit. Kayak apalah dosa menantunya itu. Dosa menghina mertua, dosa merendahkan mertua, dosa buruk sangka sama mertua. Alah, Ustaz nggak tahu apa. Selama ini asal datang dia memang sering kali minta duit. Kalau nggak sama kau minta duit, sama siapa lagi? Nanti dia minta sama tetangga, kau malu. Orang tua mertua kalau udah nggak sanggup cari nafkah, memang kewajiban anaknya memenuhi nafkahnya. Ada akhlak kepada orang tua. Apalagi ibu, aduh ini. Sampai anak muda datang kepada Rasul. Kepada siapa kami berbakti ya Rasul? Ummuka, ibumu. Summa ya Rasul kemudian ummuka, ibumu. Summa ya Rasul kemudian ummuka, ibumu. Summa ya Rasul kemudian abuka, ayahmu. Ibu yang berapa kali tadi? Ayah? Ayah berapa kali? Ibunya? Berarti satu ayah ibunya? Alhamdulillah. Kalau udah sepakatnya enak kita bahasnya. Jadi kenapa lah 3 kali ibu tuh Ustaz? Karena 3 hutang anak gak bisa dibayar sama emaknya. Mengandung, melahirkan,
menyusui. Saya ceramah di Binjai ada yang tunjuk tangan, maaf Ustadz, ya 3 hutang anak sama emak gak bisa dibayar, betul, mengandung, melahirkan, menyusui, iya. Kalau anak paling kecil Ustadz, kenapa? Dia gak nyusu sama emaknya, air susu emaknya kering. Nyusunya pakai susu dot, berarti hutangnya tinggal 2 lah Ustadz. Ih jijiknya aku nengokkan muncung. Bekerah kali. Tapi Ustadz tadi yang bilang ngandung, melahirkan, nyusui. Sekarang ginilah, dia susunya susu apa? Susu kaleng itu Ustadz, pakai dot. Iya, itu berapa lama dia nyusu pakai dot? 2 tahun lah kita buat Ustadz, 2 tahun. 1 malam berapa kali Ustadz? Ya kadang-kadang bisa 2, bisa 3 deh Ustadz. Jam 10 bangun, jam 1 bangun, jam 4 bangun. Iya, terus pertanyaanku 3 kali bangun tuh yang bangun bikinkan susunya siapa? 3 kali 1 malam, kali 2 tahun 365 hari, kali 2 hampir 800 hari, kau bayar tuh kalau kau sanggup. Gak ada yang sanggup. Ditahan yang ngantuk, sabar dia nunggu susu tadi habis. Ya Allah, mana terbayar itu? Ayah nakut-nakuti aja. Kadang-kadang nyembur pula tuh. Yang nunggui tadi pun kadang saking ngantuknya lepas pentil dot tadi. Anak nangis, bangun balikkan lagi. Gak lama lepas lagi, balikkan lagi. Yang ketiga lepas salah masuk ke muncung ayahnya pula. Ayahnya pun ngamuk, kok cari masalah aja kok malam-malam, kata dia. Dimaki ayahnya, emaknya juga yang ngerasakan. Makanya bahasa Quran itu ibumu mengandungmu dengan susah payah. Betul, dari mulai ngidam nih mak-mak. Ada yang bawaan mau muntah aja hamil muda itu. Bau minyak wangi, muntah. Bau sayur, muntah. Bau AC mobil, muntah. Kalau bawa ketiak itu nggak usah dibahas lagi. Nggak hamil pun muntah orang nahankannya itu. Ada orang ngidam nengok muka lakinya aja pun muntah dia. Berarti kan hancur kali muka lakinya itu. Kalau tidur nggak usah lagi dibahas, mereng ke kanan susah, ke kiri susah. Aduh, kalau emak-emak nih hamil betul-betul menderita lah. Lahir sebelah kaki di kuburan, sebelah kaki di rumah sakit, bertarung antara hidup dengan mati. Pilihannya 2, hidup atau mati. Udah berdarah-darah dia ngelahirkan anaknya, bidan gendong bayinya, dimandikan, dibersihkan bayinya. Bukan dia pikirkan diri dia yang masih berdarah-darah itu. Sibuk yang ngintip bayinya. Lengkap gak jari kakinya? Lengkap gak jari tangannya? Sempurna gak wajahnya? Sempurna bayinya dia lihat. Dia ucapkan Alhamdulillah. Netes air matanya. Padahal nyawanya pun masih terancam. Itulah seorang ibu. Malam sakit anak, dia penjaga setia. Kadang demam tinggi, ibu sanggup berdoa, ya Allah pindahkan aja lah penyakitnya sama aku, gak tahan aku gini nengok anakku ya Allah. Tapi nanti anaknya dewasa, ibunya yang sakit, apa mau anaknya berdoa kayak emaknya? Gak habis makan anaknya, emaknya yang habiskan sisanya. Lagi makan anak beol, berhenti, bersihkan dulu kotorannya. Ayah ngamuk mau ditampar anak, mama maju jadi pembela. Jauh anaknya ada makanan lezat, nggak tertelannya makanan itu, terbayang anaknya yang jauh. Saya dulu anak saya yang paling besar masukkan pesantren Darul Arafah. 7 hari anak tuh masuk pesantren, gak bisa tidur saya bu. Tiap malam 7 malam tuh teringat aja. Kupikir udah paten kali aku 7 malam, maknya 2 bulan. Jauh kali rupanya. Asal malam tuh bangun saya tengok tahajud netes air matanya. Saya bilang waktu itu gak boleh handphone, telepon.
tak boleh dikunjungi. Saya bilang, kau kalau gini-gini terus, kau sakit, anakmu pun di sana nggak betah. Jangan terus-terusan gini, kasihan juga dia di sana. Udah doakan aja, dia nuntut ilmu. Abang bisa cakap, aku emaknya yang melahirkan aku. Ya kan yang nanam saham aku bilang juga. Sebulan anak di pesantren, gigi saya ke pajak, beli udang, beli kepiting, saya suruh orang rumah, tolong saya rasam ini. Direbuskannya daun ubi sambal belacan, makan kami berdua dekat meja itu. Saya udah mau habis Pak, istri saya masih main-main sendok aja gini. Netes air matanya di sini. Kenapa? Ada masalah? Ada. Ada cakap menyinggung perasaan? Gak ada. Ada kabar dari kampung, kabar gak enak? Gak ada. Kalau ada utang bilang kita bayar. Iya mau jadi ya. Apa sih masalah? Aku jadi gak enak kalau kayak gini caranya. Aku heran abang selera kali makan. Anak kita di pesantren tak makan apa anak kita di sana kata dia. Saya taruhkan sendok tuh dan ceng aja lo nggak usah makan pun nggak apa-apa. Kalau memang udah mau habis. Itulah emak, anaknya jauh, makanan lezat, nggak tertelannya. Tapi kalau anak masuk restoran, rumah makan lezat, belum tentu dia teringat, makan apa ya makku di kampung sana. Makanya goyang aras Allah kalau ada anak nyakiti hati orang tuanya. Mau mulia hidup, muliakan dulu orang tua. Ada akhlak suami kepada istri, istri kepada suami, dan Nabi mencontohkan itu. Makanya kata Nabi, khairukum linisaihim, sebaik-baik suami itu yang paling sayang kepada istrinya. Dan Nabi mencontohkan itu. Makanya manggil istri aja Nabi itu sering saya bilang, aduh masing-masing istri punya panggilan istimewa. Hadijah, ya Habibah, wahai kekasihku. Oh, jadi kalau manggil istri Yayang, boleh. Enggak lebay itu memang Rasul pun mencontohkan. Cinta, silakan. Hani, silahkan. Babang, istri manggil suami, silahkan. Tapi kalau beb, memang aku jijik kali itu nengok ini. Iya, karena sok paten gitu. Nanti nge-WA suami, udah makan beb, alah. Dari tua aja kok beb lah. Kalau Aisyah, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Karena pipi Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak tomat mengkel. Ya mulai besok lah Pak, kalau putih kemerah-merahan ya Humairah. Cuman payah nyari yang kayak gitu. Kebanyakan kan kalau sini hitam kebiru-biruan. Kalau putih betul Ustadz, ya baydoh, asal kata abyad artinya putih. Kalau hitam Ustadz, ya saudah, diambil dari kata aswad, artinya si hitam. Kalau keling, kan sakit kali hatinya. Tapi kalau ya saudah, melambung naik itu, walaupun artinya keling juga ya sebetulnya itu. Kalau putih kemerah-merahan Ustadz, ya Humairah. Putih betul Ustadz, ya baydoh. Hitam, ya saudah. Ini cara beli benda Ustadz, belang-belang. Ya ampun, ya kira-kira gitu. Pak, maaf Pak, Nabi itu kepala negara, khalifah, panglima perang, sama kayak Jokowi, panglima perang tertinggi. Tapi bedanya satu, Rasul itu ya Rasul, pembawa risalah. Nah itu yang Jokowi jauh kali sama Rasul. Kepala negara, pembawa risalah, panglima perang. Tahu ibu, kalau di rumah mau jahit baju sendiri. Di rumah
jahit sepatunya sendiri mau. Di rumah bantu kerjaan istrinya mau. Presiden itu, kepala negara. Di rumah sama cucunya main kuda-kudaan, naik Hasanuddin ke atas. Artinya apa? Sehebat apapun bapak di luar, jangan bawa profesi ke rumah. Di rumah tetaplah jadi ayah. Di rumah tetaplah jadi suami. Anak gak butuh dia, kalaupun bapak polisi dia gak butuh polisi. Saya dari tahun 91 saya dakwah ceramah. Kalau pulang buka pintu gerbang, anak saya selalu panggil ayah. Gak pernah anak saya manggil Ustadz, gak pernah itu. Dia gak butuh Ustadz. Makanya polisi, kalaupun polisi, jangan dibawa polisi ke rumah. Tidur pistol, makan kayak pistol, nonton TV pistol. Polisi kemaruk, jijik kali kita nengok kan. Jam 3 malam bangun hilang bininya, lalu pindah ke teras. Ngapain kau tidur di teras? Nanti abang mimpi ngejar maling, aku yang abang tembak, kata dia. Jangan bawa-bawa ke rumah. Nanti istri masak nggak enak, push up, alah. Nabi aja kepala negara mau jahit bajunya. Kita Pak kalau istri pun di rumah sambil gendong anaknya, sambil nyapu. Kalau cuman kopi, buat aja sendiri lah Pak. Ini baru kepling, alah. Kopi. Nggak cekekkan malaikat aja udah syukur. Kalau istri lagi repot, bikin teh sendiri. Ibu pun jangan manja kali juga. Kalau bapak lagi repot, nggak ada kelapa, mau ngolah, panjat sendiri gitu. Jadi kerjasama itu enak antara suami sama istri itu. Ya saya kadang kalau hari-hari libur minggu gitu Bu, suka saya berdua di dapur tuh sama istri. Dan pembantu kan nggak datang. Saya pernah satu hari, sini saya bantu, saya bilang, udahlah abang kerjaan abang aja, mari sekali-sekali. Gak sanggup, ngejek kali, apa kali kerjaan rupanya. Udah abang gak sanggup, mari, siapkan ya. Iya, dikasihnya kerjaan, muntah aku emang. Saya pikir enteng kerjaan perempuan tuh, rupanya mual Pak nahankannya. Suruhnya aku meti itogi. Lematiku seperempat kok nggak habis-habis. Lah toge jahanam ini lematiku juga. Mau mundur malu awak, nggak mundur pilu. Paksa selesaikan juga. Jadi Pak nggak ada yang enteng. Semua punya tanggung jawab. Jangan pernah remehkan kerjaan istri di rumah. Walaupun kita yang cari uang keluar. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Bapak Ibu, pernah waktu itu dia mengeluh, nggak tahan, istrinya merepet aja, mulutnya tajam. Di suatu hari dia mau datang ke rumah Umar, mau minta nasihat, apa ku ceraikan aja istriku ini atau gimana? Sampai di depan rumah Umar bin Khattab, rupanya Umar pun lagi direpeti bininya. Dalam hatinya salah alamat ini ah. Rupanya senasib kalau sama kawan ini dalam hatinya. Nggak jadi masuk. Cuman yang dia heran, Umar tuh singa padang pasir. Ada 2 singa paling ditakuti dulu di Mekah. Ada Abu Jahal, ada Umar bin Khattab. Tapi ketika istrinya merepet gak karu-karuan, Umar diam aja. Abi Dzar heran. Kelang 3 hari, jumpa di Masjid Nabawi. Khalifah, ya Amirul Mukminin, ya saya 3 hari yang lalu mau ke rumahmu. Ya, sudah sampai saya di depan rumahmu. Gak ada kau datang. Aku sampai, cuman gak jadi masuk. Kenapa? Aku mau minta nasihat. Nasihat apa? Aku gak tahan istriku merepet terus. Aku minta nasihat dari kau, ku ceraikan aja atau gimana? Cuman sampai di depan rumahmu, kok ku dengar nasib kita sama. Kau pun direpeti sama istrimu. Cuma satu hal yang aku heran,
Kenapa kau diam saja direpeti sama istrimu? Kau singa padang pasir ya Amirul Mukminin Abizar. Ya, sakit kupingku mendengarkan repetan istriku, tapi tidak sesakit dia melahirkan anak-anakku. Sakit kupingku mendengarkan repetan istriku, tapi tidak selelah aku ketika dia mencucikan pakaianku, memasakkan anak-anakku setiap hari. Biarlah kutahankan dengarkan repetan itu. Repetan yang menyakitkan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan-kebaikan dia kepada aku dan anak-anakku. Subhanallah. Jangan gara-gara gini ibu besok merepet aja. Kalau nggak ada sebab pun merepet, ganti aja Pak, nggak ada masalah itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, artinya apa? Masing-masing kita punya beban, masing-masing punya tanggung jawab, suami dan istri. Ketika saling menyayangi, saling menjaga adab akhlak, Allah pun murahkan rezeki kita. Bapak Ibu, banyak lagi. Ada akhlak kepada jiran, ada akhlak kepada guru, ada akhlak kepada tumbuh-tumbuhan, ada akhlak kepada binatang. Ini kalau dikupas panjang lagi nih. Kalau Bapak Ibu kan tugas cuma mendengar, cocok mantu, nggak cocok geleng, lucu ketawa. Penderitaanku di sini kayak mana kan Bapak Ibu nggak tahu. Apa pikirnya nggak udah basah luar dalam ini. Intinya, marilah kita jaga akhlak masing-masing. Penutup, batu jamrud, batu yang mahal, kilat untuk perhiasan cincin, untuk lintion, apa lontion, apa namanya? Itu, lontin, itulah dia. Itu batu mahal, tapi kalau diikat pakai besi biasa, dia nggak berkilau. Batu jamrud kalau diikat dengan emas, diikat dengan suasa, minimal dengan perak, dia akan berkilau indah. Sehebat apapun ilmu, kalau tidak diikat dengan akhlak, dia tidak akan berkilau dimanapun dia berada. Ini kunci kaji kita malam hari ini. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar bukan makhluk halus. Nah, seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu memang masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang ya nanti kapan diundang saya datang lagi. Yang penting cocok. Jadi, ya maksudnya kan cocok waktunya ya Pak ya. Aku nggak seburuk yang kau kira lah. Jangan terus kalau cocok konotasinya terus amplop aja gitu, enggak. Saya kemarin mi'rat banyak panitia ngasih amplop, saya buang itu kok amplop itu semua. Ya isinya urusanku lah ibu, macam mana. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 Misi TV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, Marcel, Suci, Aldebaren, Andin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.